Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian religi pagi, sekaligus juga kita bertolabul ilmi bersama yang saya hormati Al-Ustaz Naswa SAG MESY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota untuk pagi hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, pagi hari ini pendengar kami akan menghadirkan tema terkait dengan studi kasus Aul, dan apakah itu kita akan segera bersama dalam pemaparan ataupun kajian yang akan segera diuraikan oleh Al-Ustaz Naswa SAG MESY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Sementara itu pendengar, kami akan hadirkan WA ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah terkirim di nomor WA kami 081 324 951 935 dan juga di 0231 849 3259. Anda akan berinteraktif hingga nanti pukul 6. Baik, sebelum kami akan hadirkan komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Anda melalui line telepon dan juga layanan WA kami akan persilakan Al-Ustaz Naswa SAG MESY untuk menguraikan kajian terlebih dahulu. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Cirebon Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat umur panjang, sehat walafiat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui siaran religi pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Semoga kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula para sahabatnya, para keluarganya, para umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada kesempatan hari Rabu ini, tepatnya tanggal 22 Juni 2022, insya Allah saya akan menyampaikan tentang studi kasus Aul. Persoalan Aul ini terjadi pada saat Khalifah Umar bin Khattab, yakni ada suatu kejadian, ada istri meninggal dunia, kemudian ahli warisnya hanya 2. Ahli warisnya ini adalah furudul muqaddaroh yang mendapatkan bagian yang sudah pasti dalam Al-Quran surat An-Nisa, yakni ahli warisnya adalah suami dan 2 saudara perempuan kandung. Kalau melihat dari surat An-Nisa ayat 12, maka ketika ditinggal oleh istri
dan tidak punya anak dalam pernikahannya, maka suami itu mendapat setengah. Karena tidak punya anak dan orang tuanya istri telah meninggal dunia, maka ada kasus namanya kalalah. Maka ahli warisnya karena tidak ada anak dan tidak ada ayahnya dari istri, maka saudara-saudara perempuan, dua saudara perempuan di sini, tidak ada saudara laki-laki, maka surat An-Nisa ayat 176, maka mendapat 2/3. Ketika ada angka pecahan setengah dan 2/3, maka harus tentukan KPT-nya, kelipatan persekutuan terkecil, yang angka habis dibagi 2 dan angka 3, yakni angka 6. Maka 6 dibagi 2 untuk suami sama dengan 3, kali 1 berarti kan 3. Kemudian untuk dua saudara perempuan, 6 dibagi 3, mendapat 2/3 masalahnya. 6 dibagi 3 sama dengan 2, kali 2 sama dengan 4. Berarti ada angka 3 tambah 4 sama dengan 7. Sementara asal masalahnya adalah 6. Ini menjadi problem, menjadi masalah. Jadi ternyata namanya ilmu waris ini telah berkembang, kejadian persoalan itu sejak zaman sahabat sampai sekarang pun, sehingga masalah ilmu waris ini semakin berkembang gitu loh. Waktu zaman Nabi belum terjadi persoalan ketika meninggal dunianya istri, suami, ahli warisnya, dan 2 anak perempuan. Ketika dibagi apa adanya, artinya menggunakan kelipatan persekutuan kecil atau KPT hanya 6, maka ketika membagi harta waris menjadi kekurangan hartanya gitu loh. Ya contoh seumpama angka harta warisnya 6 juta. Kalau diselesaikan apa adanya, yakni 7, tadi kan 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 7, maka terjadi kekurangan. Maka ketika persoalan ini terjadi pada sahabat Khalifah Umar bin Khattab, maka merasa kebingungan Khalifah Umar ini. Maka hal ini disampaikan pula para sahabat yang lain. Waktu itu hadir sahabat Abbas bin Abdul Muthalib dan kemudian Zaid bin Sabit. Maka terjadi persoalan ini kalau diselesaikan apa adanya menggunakan KPT 6, maka terjadi kurang harta. Maka kata usulan sahabat Abbas bin Abdul Thalib, maka caranya adalah diaulkan. Aul artinya itu adalah dinaikkan jumlah KPT itu. Jadi ketika membagi harta waris jangan menggunakan angka 6. Tapi gunakan angka 7 sesuai dengan jumlah tadi. Kalau seandainya digunakan angka 6, apa adanya terjadi kekurangan harta. Contoh seumpama hartanya 12 juta lah ya. Ketika harta waris 12 juta, KPT-nya tetap menggunakan angka 6, berarti caranya 12 juta dibagi 6 sama dengan 2 juta. Dikali 3 sama dengan 6 juta. Kemudian untuk 2 saudara perempuan yang tadinya 2/3 berubah menjadi 4/6. Caranya 12 juta dibagi 6 sama dengan 2 juta dikali 4. Berarti berapa? 8 juta. Di situ ada angka 6 juta sama 8 juta sama dengan berapa? 14 juta. Maka ini terjadi persoalan. Sedangkan harta asalnya itu 12 juta, ketika dibagi menjadi 14 juta. Ini persoalan kan gitu loh. Maka caranya adalah diaulkan. Jangan menggunakan membaginya dengan angka 6, tapi dibagi dengan angka 7 sudah jumlah tadi gitu. Maka kalau dibagi 7, insya Allah tidak akan kurang dan tidak ada lebih. Persoalan aul ini karena ahli warisnya itu zawil furud atau furudul muqaddarah semua, dan tidak ada ahli waris yang menerima sisa. Ini persoalannya muncul namanya aul. Kalau digunakan atau diselesaikan apa adanya menggunakan angka kelipatan persekutuan terkecil 6 tadi, maka terjadi kekurangan harta. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ternyata usulan dari sahabat Abbas bin Abdul Muthalib ini diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab saat itu. Maka hal ini terjadi kasus namanya kasus Aul ini. Ulangi lagi, ketika dibagi apa adanya, maka akan terjadi kekurangan harta. Yang semula harta warisnya 12 juta, kalau dibagi apa adanya, maka terjadi defisit 2 juta. Maka kalau langsung diaulkan, tidak menggunakan angka kelipatan per skuter kecil, tapi dinaikkan dari 6 menjadi 7, maka insya Allah sama. Contoh, 12 juta dibagi 7 sama dengan sekian dikali 4. Ya, dikali 3. Ini contoh ya, di sini saya akan menggunakan ini karena sifatnya ngarang semua ini. Jadi harus jadi hak warisnya itu jumlahnya adalah, ulang lagi, 12 juta harta warisnya ya. 12 juta dibagi 7 kali 2 tadi. Kali 3, mohon maaf. Sama dengan 5.140.557.000 sekian. Nah, kemudian sedangkan untuk 2 anak perempuan mendapat 2/3 atau sama dengan 4/6, maka caranya 12 juta dikali dibagi 6, dibagi 7 dulu, dibagi 7. Ulangi, 12 juta dibagi 7 kali 4 sama dengan 6.857.142 ditambah 5 juta sekian itu, insya Allah tidak berkurang dan tidak lebih. Jumlahnya 12 juta itu. Jadi angka KPT itu diaulkan menjadi angka 7. Jadi kalau secara logis sederhana saja, ketika ada semangka dibelah menjadi 6, kemudian dibagi 7, maka terjadi kurang gitu. Tapi kalau semangka itu dibelah menjadi 7, dibagi sesuai dengan apa yang ada, kemudian dijadikan 1 lagi, akan menjadi 7. Artinya 7 dibagi 7 itu sama dengan 1 gitu loh. Kalau 6 bagi 7 menjadi kurang. Itu logika sederhana ketika mengandung masalah angka matematika itu. Maka waktu zaman sahabat Umar bin Khattab itu sudah terjadi ijtihad. Jadi caranya ijtihadnya itu adalah diaulkan, dinaikkan angka kelipatan per sekutan kecil tadi. Jangan menggunakan angka 6 ketika membagi harta waris. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kasus masalah aul ini karena persoalannya ahli warisnya itu tidak ada ahli waris yang menerima asobah. Menerima ahli waris asobah itu sisa. Sisa ini adalah angka yang elastis. Angka yang disesuaikan dengan kebutuhan sisa itu. Kalau saya banyak dapat banyak, kalau saya sedikit menjadi kecil, sedikit. Tapi kalau ahli warisnya semuanya itu menerima zawil furud atau ashabul furud, ketika terjadi kurang itu susah gitu loh. Maka caranya adalah diaulkan. Jadi pembagian ketika sudah ada harta waris, jangan menggunakan KPT tapi gunakan jumlah yang tadi. Tadi ulangi lagi, suami mendapat setengah, 2 anak perempuan mendapat 2/3, maka KPT-nya 6. Tapi jumlah ternyata 7 gitu loh. Maka ketika hartanya ada, maka jangan menggunakan angka 6 tapi gunakan angka 7. Insya Allah tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Pas sesuai dengan apa yang ada pada harta tersebut. Kalau seandainya disalah satukan dimenangkan, itu tidak boleh. Selama yang dikalahkan itu suami dapat sedikit, itu tidak boleh. Maka solusi alternatifnya adalah secara proporsional tadi. Insya Allah pengurangan pun sama sesuai dengan banyak sedikitnya yang didapat. Kalaupun kekurangan pun akan dikurangi sesuai apa yang dia dapat, proporsional itu ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan Mas Fian untuk dialog interaktif. Baik, terima kasih Holsa Naswa SAG MSc dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtimas Kota Polres Cirebon Kota untuk pagi hari ini sudah menguraikan
kajian terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu studi kasus Aul untuk pagi hari ini. Nanti pukul 6 pendengar, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui 0231 8493259 ataupun WA kami di 081 324 951 dan Anda akan bersama Alusan Naswa SAG MESY. Baik pendengar, sekali lagi di 023184493259. Baik Pak Ustadz, ini ada WA terlebih dulu Pak Ustadz ya, untuk kesempatan pagi ini dari Ibu Asri di daerah Kedawung. Terima kasih Ibu Asri yang sudah berkirim WA di 081324951935. Pak Ustadz boleh nanya Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik Bu Asri dari Kedawung, dan Ibu Asri ini menanyakan ketika orang tua masih hidup, apakah bisa disimulasikan terkait dengan pembagian harta waris bersama keluarga, seluruh keluarga yang ada, baik itu adik-adik saya ataupun kakak-kakak saya, agar nanti suatu saat nanti ketika orang tua sudah tiada, orang tua ataupun kita sebagai anak ini tidak saling berselisih paham begitu terkait dengan harta waris. Apakah ini sopan atau tidak begitu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz menjawab dari pertanyaan Ibu Asri di Kedawung. Mangga. Ibu Asri di Kedawung, ini pertanyaan cukup bagus kaitannya dengan bikin ilustrasi ataupun simulasi ketika orang tuanya masih hidup. Nah, bolehkah? Jadi sebetulnya secara prinsip pembagian waris itu setelah meninggal dunia yang punya harta itu. Kalaupun ini ada antisipasi supaya paham semua, maka orang tua masih hidup kemudian mensimulasikan. Boleh nggak? Nggak ada masalah, boleh. Asal itu ketentuan itu sesuai dengan syar'i yang pertama. Yang kedua, persoalan mengenai ahli waris ini harus sesuai dengan hak-hak yang dia dapat. Nah mungkin kalau seandainya simulasinya terulah orang tuanya berupa orang tua ibu bapak ya itulah. Istrinya meninggal dunia lebih dulu. Dan saya juga ada di antara menanyakan orang tua sendiri. Orang tuanya itu khawatir ketika saya meninggal dunia, ini nanti ribut katanya. Maka caranya orang tua konsultasi dengan saya, bagaimana kalau seandainya saya bikin ilustrasi atau simulasi, boleh saja. Maksudnya itu supaya ketika dianya meninggal dunia sudah jelas hak-haknya. Jadi orang tua pun kehati-hatian. Kalau saya tidak nanya sekarang, khawatir nanti anak-anak itu sifatnya itu pengen pemenang sendiri lah. Nah di situ. Jadi kalau nggak salah saya pernah mendapatkan konsultasi ini dua kali. Pada tahun 2016-an itu malah pensiunan dari veteran itu. Kemudian yang terakhir ini adalah pengusaha malah. Jadi kekhawatiran itulah akan sehingga muncul simulasi itu. Boleh saja asal ketika meninggal dunia sesuai dengan syar'i. Pembagian simulasi pun sesuai dengan syar'i gitu loh. Kalau sekiranya itu orang tua ingin memberikan sebagian untuk anak-anaknya boleh saja. Asal jangan melebihi sepertiga. Itu. Yang jelas ketika simulasi ataupun itu pembagian nanti ketika orang tua meninggal dunia, kembalikan kepada koridor hukum yang ada pada surat An-Nisa ayat 11, 12 ditambah surat An-Nisa ayat 176. Contoh seperti tadi adalah ahli waris kalalah. Ya demikian ya. Intinya sama begitu Pak Ustadz ya, pembagian waris tersebut ketika salah satu dari orang tua begitu Pak Ustadz. Mohon maaf bukan hanya dari salah satu orang tua, entah itu ibu bapak yang meninggal duluan, itu intinya sama begitu Pak Ustadz ya. Sesuai dengan syar'i gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah Ibu Asri begitu Ibu Asri, jadi jangan ragu untuk bertanya langsung nanti ke Pak Ustadz begitu ya. Baik, terima kasih Bu Asri, dan silakan pendengar di 023184932559 untuk pagi hari ini. Dan nampaknya ada sedikit kendala ya Mbak Lela di 023184932559, ataupun juga silakan pendengar di 0231486374 untuk Anda bisa berinteraksi. Kalau di 023184932559 untuk pagi hari ini yang Halo. Oh, sudah masuk ya? Oh, baik. Baik, sudah. Halo, assalamualaikum, silakan.
Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian. baik Ibu Indra. Iya, Ini sepertinya ada. belum masuk ini. Oh, Tapi sudah masuk ya. Oke, baik. Silakan iya, Ibu Indra, silakan. iya. Assalamualaikum Bapak Ustadz Nasuha Fakih yang selalu bersemangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pencerahan dari kasus yang tadi Bapak uraikan mengenai Aul itu. Cuma Pak Ustadz Bung Pian, saya ingin menyampaikan, mungkin ada pendengar religi pagi yang hanya sempat hari Rabu mendengarkannya mungkin atau hari-hari lain, lalu bertanya, kenapa sih katanya religi pagi itu urusannya waris aja. Saya jadinya ingin dengarkan yang lainnya begitu. Nah, jadi apalagi sekarang Pak Ustadz bagian dari Kamtibnas di Polresta Cirebon ya. Nah, bagaimana kalau waris ini disesuaikan dengan apa-apa yang berhubungan dengan keamanan ini. Jadi mungkin gairah pendengar makin melimpah. Iya. Sementara kalau ada studi kasus tentang jadinya ada kasus tentang waris, itu bisa juga Pak Ustadz jelaskan begitu. Bagaimana pendapat Pak Ustadz dan Bung Pian mengenai ini? Nah, Terima kalau saya nggak bisa kasih. berpendapat Bu Indra. Nanti nyalain aturan Bu Indra. Silakan Pak Ustadz Asuh aja yang Iya, berpendapat. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu bikinan pendengar Pak Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini. Tapi sebenarnya boleh-boleh saja sebenarnya kalaupun pendengar begitu ya Pak Ustadz ya menanyakan hal lain mungkin bisa begitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz menerangkannya. Terima kasih Bunda Indra menjadi motivasi untuk saya. Jadi masalah waris itu supaya tidak monoton gitu loh. Orang itu tertarik ketika ada kasus yang kekinian gitu loh. Dan bagaimana dihubungkan dengan keamanan gitu loh. Jadi saya juga pernah di samping kita sering dapat konsultasi dari masyarakat secara umum, kita juga pernah diminta untuk menjelaskan tentang mengenai ahli waris bersama itu, harta bersama maksudnya. Itu yang diminta oleh Reskrim malah. Jadi Reskrim Polres Ciko itu ada kasus atau ada gugatan, bukan gugatan ya, pengaduan bahasanya. Pengaduan antara suami istri yang sudah cerai. Suami istri sudah cerai, kemudian aset-aset harta bersama itu belum diwaris, belum dibagi gitu loh. Pak Ustadz mohon maaf. Kita sapa dulu pendengar ya Pak Ustadz ya. Kita nanti lanjutkan penjelasannya. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian. Pak Dirubin, silakan, monggo. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut siapa yang disampaikan oleh Bunda Indra itu bagus. Karena kami tahu bahwa Ustadz ini memang multi kompleks, tapi yang khusus adalah pernikahan, waris dan wakaf. Jadi pernikahan, waris dan wakaf mohon diuraikan sewaktu-waktu di samping hal-hal yang lain. Karena kelihatannya juga hari Sabtu itu juga sudah mulai spesifik. Jadi Ustadz hari Sabtu pun kelihatannya kalau tidak salah itu mulai membuka satu kitab yang akan diurai. Sebagaimana juga komis almarhum yang sudah meninggal Pak Saifuddin atau Pak Saifuddin itu tafsir. Jadi memang spesialis ini ada. Jadi 6 hari itu memang ada spesialis. Mudah-mudahan spesialis ini juga tidak harga mati disenggol-senggol dengan yang lain. Jadi tetap kuncinya sih pernikahan, waris dan wakaf. Karena itu saya sering menanyakan bagaimana kalau pertanyaan seperti yang minggu yang lalu, Rabu yang lalu, mereka sudah nikah siri, ada di atas segel. Ini penyelesaiannya bagus. Ini saya tanya ini kaitannya dengan apa yang Ustadz sampaikan dari buku yang disusun itu, perkawinan atau pernikahan, wakaf dan waris. Jadi memang kelihatannya sepele tapi ini memang luas. Sebagaimana juga kita mendengar dulu tafsir
itu dari Ustaz Saifuddin almarhum. Sekarang ini ganti lagi, mudah-mudahan ada masing-masing memang punya spesialis dan mudah-mudahan spesialis ini bisa dikembangkan untuk kita semuanya. Jadi religi bagi ini campur sari lah. Oke. Namun memang Ustadz kebetulan itu luas ada sebagai cupen, cara namanya cupen. Jadi memang sebagai juru penerang atau kominfo itu nanti lebarannya lebih luas. Oke. Barangkali begitu Ustadz. Ya. Nggih. Mohon maaf, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirubin di Tanjung Ya. Brebes. Mungkin ini sama dengan Ibu Indra begitu ya Pak Ustadz. Mungkin silakan penjelasan Oke. dilanjutkan. Ya, terima kasih. Emang motivasi semua, alhamdulillah. Jadi tidak monoton sehingga pendengar setia itu tetap standby dan mungkin disampaikan pertanyaan-pertanyaan ketika sifatnya itu yang menantang gitu lah. Dan kekinian gitu lah. Jadi kembali kepada masalah keamanan, betul juga. Jadi saya pernah diminta keterangan atau penjelasan tentang harta bersama itu oleh reskrim tadi. Jadi ternyata ketika sudah cerai, aset-aset yang didapat itu tidak segera dibagi gitu loh. Kemudian salah satu di antara mantan tadi itu menyewakan. Asetnya banyak, sebagian disewakan untuk dikontrak. Tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari mantan yang lainnya. Ternyata yang mengontrakkan itu suami, mantan suami, istrinya tidak terima. Jadi istilah katanya itu penggelapan gitu loh. Nah, sehingga bukan kasus perdata malah pidana gitu loh. Nah, kemudian Polres Reskrim itu kemudian minta pendapat dari Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu minta saya sebagai penjelasannya itu loh. Alhamdulillah jadi matching antara penyuluh agama dari Kementerian Agama, kemudian saya sebagai Dai Kamtibmas bertugas sebagian saya sebagai Dai Kamtibmas. Kalau Kamtibmas kan di Bimas Islam, Binmas Kamtibmas Babinsa gitulah dari situ. Saya sampaikan. Jadi supaya apa? Supaya keamanannya terjaga semua antara mantan suami dan mantan istri. Saya sampaikan kalau sekiranya itu harta itu didapat setelah menikah itu namanya harta bersama. Segera dibagi gitu loh. Kalaupun belum dibagi, ya gimana secepatnya untuk dibagi supaya tidak ada sakwa sangka, supaya tidak ada suudzon gitu loh. Karena ini harta didapat setelah menikah, asetnya banyak. Padahal sebagian kecil saja itu dikontrakan tanpa sepengetahuan dari mantan istrinya. Itu kasusnya demikian. Kemudian namanya waris itu sebetulnya adalah kasusnya mengenai keluarga. Ingat keluarga adalah miniatur negara gitu loh. Cocok. Nah, sebentar, artinya, Pak Ustaz. oke, siap. Miniatur negara ya, miniatur negara ya Ustaz ya. Kita sama pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Oh, ditanya. Dengan siapa nih? Gue ditanya kok ada yang ya udah Mbak Iin silakan. Oh, Mbak Iin ya. Lama nggak mendengarkan suara Mbak Iin nih. Pura-puranya tuh nggak tahu ya Pak. Oh, enggak, namanya juga gimmick. Gimmick. Silakan Mbak Iin. Biasa aja ngomongnya. Oh, ya udah. Oke, Mbak Iin silakan. Pertanyaannya apa? Ntar dulu. Oh, itu kan katanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Oke, silakan. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Mbak Iin? Ini apanya ceritanya kan emang sih belum meninggal ya Pak Ustaz. Jadi ada orang yang tajir gitu ya. Suami istri dia tuh cuma punya anak satu-satunya cowok Pak Ustaz. Cowok gitu. Terus orang tua dari ceweknya itu ibunya tuh dia punya orang tua cuma ibunya aja, bapaknya udah meninggal. Terus punya saudara-saudara. Nah itu masih belum meninggal, cuma dia tuh nanya nanti yang saudara-saudara ceweknya dapat warisan enggak gitu. Perasaan suaranya nggak jelas deh Pak Ustadz, ntar dulu. Iya, jelas kok. Jelas suaranya. Jelas. Suaranya nyaring dan enak didengar namanya? itu. Dapat katanya ada yang. Halo. Oh tadi mati sih. Loh, sekarang hidup. Oke, sekarang hidup. Ya Allah, saya dikerjain ya Masya Allah. Lu enggak dikerjain. Tadi Iya, dari oke. itu.
pas gitu Mm. ya udah saudaranya ya, yang dipermasalahkan itu saudaranya itu dapatnya nanti kalau misalkan si ibu yang punya anak cowok ini kakaknya yang meninggal gitu. Soalnya ada anak cowok katanya terhalang gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Katanya ada ya, orang tua tajir maunya anak cowok kan, bayiin ya. Saya jelasin Mbak ini. Iya. Punya anak Oke. cowok, kemudian berhubungan ataupun punya pacar atau apa nih, istri atau apa Tadi nih? yang perempuan tadi. Mm. Iya, yang ibu tadi itu punya saudara-saudara. Oh, yang ibu iya. dari ya, orang tua cowok ini gitu ya. Oke. Anaknya masih kecil, yang cowok itu tuh anaknya masih Oh, kecil, anaknya masih kecil. Oke. remaja gitu, Iya, masih iya. sekolah gitu. Oke. Terus yang orang tuanya itu apa yang ibu yang meninggal Ibunya itu Mm. punya orang tuanya tinggal ibu aja, bapaknya udah nggak ada, Oke, punya oke. suami, ada suaminya udah ada, cuma anaknya tuh cowok satu-satunya katanya tuh kehalangan Oh, Pak Ustadz. oke, Kalau oke. katanya kalaupun dapat warisan saudara-saudaranya itu nggak dapat, soalnya ada anak cowok, cowok, gitu, iya, satu-satunya. Itu gimana? Kepanjangan nggak sih pertanyaannya? Enggak, Udah sih, banyak. pertanyaan udah saya Pertanyaannya pendekin, bagus udah banget, saya pendekin, pertanyaannya. bagus banget. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Pak Ustadz. Sembari nanti meneruskan tadi ya Pak Ustadz ya. Ya. Ada Mbak In yang bertanya terkait dengan ada orang tua yang tajir punya anak cowok gitu. Barangkali anak cowoknya jadi inceran yang baik. Iya, baik. Tapi masih muda kata, masih anak-anak atau masih belum dewasa gitu. Nah ini apakah Iya. ibu saudara-saudara dari pihak ibu ketika meninggal ini apakah terhalang atau tidak? Nanti dijelaskan. Iya. Tapi siapa lagi pendengar yang Boleh, akan bergabung telepon? Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam, Mas Pian, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Pangestu. Dengan siapa Ibu? Mohon maaf. Ini salam kenal dari Oke. Bunda Dewi Beber. Oh, Bunda Dewi Beber. Bunda Dewi Alhamdulillah. Beber. Salam kenal kembali Bunda Dewi. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Pak Ustadz, Hmm. saya mau nanya. Punya anak kan tiga-tiganya perempuan semua. Tiga perempuan semua ya. Iya, terus saya cerai sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi, sayanya juga nikah lagi. Alhamdulillah nikah lagi. Kata bapaknya, ini rumah ini sama isinya jangan diganggu. Buat anak kita bertiga, katanya oke. gitu. Nah, pas kemarin Lebaran tuh kan anak cucu mantu kumpul semua. Yang dua dibawa suaminya, yang satu nungguin rumah pusaka lah gitu ya Pak Ustadz. Di Beber Ibu ya. Cuman kata anak-anak yang dua, udah Bunda rumah ini buat kakak aja. Suruh di sertifikat atas nama kakak sama suaminya gitu. Cuman saya khawatir takut nanti ke depannya tuh ada ungkit-ungkit gitu Pak Ustadz. Cuman ya semuanya udah pada punya rumah, udah enak lah gitu. Cuman menurut Pak Ustadz harus bagaimana? Mohon solusinya. Masya Allah. Terima kasih atas waktunya. Semoga sama-sama sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanya penelpon. Mungkin ini juga langsung terakhir ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz silakan dijelaskan terlebih Oke. dahulu tadi mungkin barangkali belum Mbak selesai. Iin, Ya silakan. Terima kasih Mbak Iin. Mbak Iin. Semoga sehat selalu di sana. Kaitannya dengan ada orang tua yang tajir atau kaya raya. Iya. Kemudian anaknya hanya tunggal cowok ya, atau laki-laki ternyata masih kecil gitu loh. Belum dewasa lah. Belum dewasa lah. Masalah warisan itu tidak melihat dewasa, tidak melihat tuanya. Kalau emang itu ada orang hidup sebagai ahli waris, itu dia dapat hak. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki ini secara referensi ilmu waris itu mendapat asobah. Sisa. Asobahnya asobah binafsi. Ya. Artinya sisa itu sesuai fleksibel tadi. Ahli waris yang lain itu terutama pertanyaan dari saudara-saudara kandungnya, dari ibunya, itu dapat apa enggak itu. Jadi ternyata ketika anaknya laki-laki tunggal ataupun lebih dari satu, nah itu akan menghalangi
haknya dari saudara-saudara kandungnya dari orang tuanya laki-laki atau orang tuanya perempuan, ataupun dari suami atau dari istrinya. Nah, tapi ini belum koma nih. Ya. Ada surat An-Nisa Belum titik ayat gitu. 8 itu ketika membagi harta itu ada saudara-saudaranya, kemudian dia tidak dapat secara waris, tapi diberikan. Ya, farzuquhu dalam bahasa Al-Qur'an itu, berikanlah rizkinya. Tapi bahasanya itu bukan warisan, tapi hibah. Jadi anaknya harus legowo ataupun harus mengerti. Kan sebabnya apa, ketika ada persoalan saudara orang tuanya meninggal taruhlah, pasti yang pertama kali dihubungi atau ditelepon adalah saudara-saudara kandungnya kan, ya, gitu betul, loh. betul. Nah, ini maka berikanlah Berapa pasal pemberian? maksimal sepertiga. Sepertiga. Iya. Dari jumlah harta. Dari itu jumlah ya? harta yang ada. Sumpama asetnya itu 1 miliar sumpama. Ya. Suami istri masih hidup, tajir. Ya. 1 miliar. Nah, sebelum bagi kan dibagi dua Dua dulu. dulu, Ya, betul. 500 500 untuk juta. suami, 500 untuk istri. Ya. Nah, yang dibagi hanya miliknya Yang suami saja meninggal. yang meninggal Ya, gitu meninggal. loh. Ya. Nah, kemudian istri dapat 1/8, anak mendapat asobah, sisa karena laki-laki. Ya. Yang lain tidak dapat. Nah, dari 25 juta itu diambil dulu untuk saudaranya dari perempuannya, saudara dari istrinya atau dari suaminya yang meninggal dunia. Nah, diambil 500 juta, maksimal setengahnya, sepertiganya berapa? Berarti 150 juta. Diambil 150 juta itu maksimal ya. Kalau sedikit nggak apa-apa, kalau tidak dikasih tidak ada masalah sebetulnya sih. Sebetulnya begitu. Nah, cuma ketika ada ahli warisnya itu anak laki-laki, maka saudara-saudara kandungnya tidak dapat, terhalang tadi. Nah, tapi ada keinginan atau kemungkinan itu melalui hibah. Ya, mungkin juga ini juga menyambung silaturahmi juga ya Pak Ya, Ustadz ya. Ketika dari saudara-saudara baik itu dari bapak atau ibunya yang meninggal ini kan, ketika dalam tanda kutip meninggal kan, mungkin orang kan mengaitkan ya udah kalau udah meninggal berarti udah nggak ada hubungan gitu. Tapi ini kan demi silaturahmi ataupun demi mempereratkan tali silaturahmi ketika sudah meninggal, tetap saja kan si anak juga ada orang tua pengganti lah Ya, gitu, ibaratnya begitu. butuh orang tua ayuman pengganti. dari keluarga saudara-saudaranya, Nah, paman bibinya atau waknya lah katanya. Betul, betul. Berarti kan kalau meninggal dunia orang tuanya, maka orang tua dari saudara namanya kan paman bibinya dari anak yang ditinggal oleh orang tuanya kan gitu loh. Jadi secara waris tidak dapat karena anaknya laki-laki, tapi harus bijaksana anak laki-laki tadi memberikan sebagiannya sebelum dibagi waris. Bisa diberi 25 juta, bisa diberi 50 juta kalau asetnya tadi 1 miliar tadi ya. Iya, betul. Nah, di situ. Tapi Jadi, tidak lebih dari sepertiga lah. ya gitu maksimal Pak tidak boleh melebihi sepertiga gitu loh. Baik. Gitu. Ya. Dan itu juga kurang dari sepertiga juga Nggak ibarat apa-apa. cuma ngasih Iya. dalam tanda kutip kata bahasa kita cepretan lah gitu ya. Ataupun uang dengar. Wah, dengar gitu ya. Baik Pak Ustadz. Karena bagaimana juga ketika saudara itu ada musibah, pasti yang lain ya. dihubungi, nah Betul, gitu loh. betul. Dan bahkan dia bertanggung jawab segala-galanya kadang-kadang. Nah, inilah hubungan silaturahimnya Masya Allah, ataupun betul. kaitannya dengan mengenai saling membantu satu dengan yang lain. Oke, Toh baik. namanya saudara satu dengan saudara yang lain tidak ada istilah mantan. Iya, betul. Sampai kapanpun Sampai adalah kapanpun. sama Iya. binnya kan gitu loh. Betul. Nah, disitulah untuk menjaga keharmonisan kerukunan keluarga, di situ ternyata waris itu bisa mengakurkan sebetulnya sih kalau kita membagi secara syar'i dan aturannya jelas semua. Adem dah gitu ya, Iya, Ustadz. betul. Ya, baik. Kita ke tadi Ibu Bunda Dewi. Bunda Dewi di Beber. dari Beber. Kaitannya dengan menikah yang kedua semua. Kemudian ada permohonan ataupun permintaan bagaimana ini asetnya ini untuk salah satu anak saja yang 3 tadi. Iya. Nah, secara waris belum muncul. Belum muncul. Sebabnya Pak masih hidup semua. Itu kan karena cerai. Tapi kalau caranya juga belum bisa dibagi waris. Belum bagi waris, belum gitu loh. Masih menjadi haknya orang tua. Iya. Dan kalau bisa tidak hanya sekedar cerai, dibagi harta bersamanya, gitu loh. Jadi selama rumah tadi nilainya 200 juta selama dibagi. Karena harta ini didapat setelah menikah, apalagi sudah punya anak 3. Berarti kan pernikahan tidak waktu singkat kan, lama kan berarti itulah. Maka dibagi aset tadi
setelah ditaksir 200 juta dibagi untuk suami 100 juta, untuk istri 100 juta. Adapun untuk anak-anak tetap menjadi tanggungan orang tuanya. Walaupun bisa orang tua tetap mensuplai atau mensupport biaya tanggungan hidupnya. Nah, sekarang ceritanya kan sudah berkeluarga semua, tentunya jangan dulu dibagi-bagi, apalagi ada niatan untuk mensertifikatkan atas nama salah satu anak. Iya, ini nggak ada masalah, nanti suatu saat akan menjadi timbul masalah. Betul. Jadi yang namanya kehidupan kan tidak rata ya, naik turun, pasang surut ibaratnya. Mungkin di saat waktu pasang ataupun kaya mungkin ada masalah, tapi jangan harap nanti ketika orang tersebut itu kolab ataupun surut kan itu loh. Nah mungkin ini ya Pak Ustadz, pentingnya tadi seperti yang dikatakan Ibu Asri gitu ya, ini simulasi ini penting gitu, mungkin betul Pak Ustadz ya. Kalau masalah simulasi tadi boleh, boleh gitu, tapi dengan catatan harus sesuai syar'i tadi. Betul. Sebabnya apa? Kalau anaknya perempuan semua itu pasti ada namanya sisa. Sisanya diberikan pada saudara-saudara, entah miliknya yang suami yang meninggal dunia atau istrinya, gitu loh. Karena kalau 2 anak perempuan atau lebih dari 2, ini 3, itu dapatnya 2/3. 2/3 surat An-Nisa ayat 11 itu. Intinya memang harus secara syar'i begitu Pak Betul. Ustadz ya. Baik. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Gitu. Baik. Pak Ustadz, ini satu penelpon lagi di 74 ya Pak Ustadz ya. Mungkin secara singkat saja Pak Ustadz kita sapa. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam Mas Pian. Nggih, Pak Setiono silakan. Langsung saja Pak Ustadz. Guru kita Ustadz Tasawuf Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono sehat? Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala. Saya salut Pak Ustadz kepada Pak Robin dan Ibu Indra, dan kasih salut sangat atas usulannya kepada Pak Robin dan Ibu Indra. Kami juga mau bertanya Pak Ustadz. Sebab kami juga mau bertanya, ponakan dari istri kami baru saja nikah siri. Setelah pas 7 hari bubar. Bagaimana kalau ponakan kami perempuan anak 1 mau ada yang mau dan nikah resmi? Apakah langsung melalui cerai atau bebas? Dari usaha pagi, lalu terima kasih pula kepada Mas Pian yang memberi kami kesempatan terakhir jam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu, dan ini juga Pak dari Ibu Aminah juga terima kasih. Katanya Pak Kiai dan Mas Pian setuju dengan Bu Indra sama Pak Robin, tapi jangan sampai meninggalkan tema mengenai bagi waris gitu. Ya, baik. Silakan singkat saja Pak Ustadz 2 menit untuk kita terima akhiri. kasih. Silakan. Pak Setiono tentang mengenai pernikahan siri, kemudian punya anak tadi ya? Iya, punya anak. Kemudian bagaimana untuk melanjutkan masalah kok cerai-cerai itu gimana ini? Tadi? Maksudnya sudah cerai gitu Pak Ustadz. Apakah nanti ini yang ponakan perempuan dari Pak Setiono ini langsung bisa nikah atau seperti apa gitu? Jadi kalau seandainya nikah siri kemudian cerai, itu ketika menikah lagi tidak ada persoalan yang lainnya gitu, tetap langsung nikah saja. Jadi kita harapkan ketika ada persoalan mengenai mau nikah itu kalau bisa jangan cara dengan nikah siri atau di bawah tangan. Ini lemah di mata hukum negara. Jadi susah ketika ada harta bersama, ketika meninggal dunia, maka salah satu di antara yang ditinggal cerai itu, ditinggal mati itu, maka tidak akan mendapatkan hak waris gitu loh. Yang kemudian persoalan mengenai anak kandungnya, ketika dia mau bikin akte kelahiran itu susah, karena tidak ada bukti. Salah satu di antara bukti membuat akte akte kelahiran itu di samping KTP KK juga harus ada keterangan buku nikah gitu loh. Nikahnya suami istri itu di mana gitu loh. Kalau tidak ada buku nikah nanti tetap dibikin akte kelahiran, tapi hanya anak seorang ibu itu. Seumpama orang tuanya fulan, perempuannya fulana istrinya, maka hanya anak seorang fulana gitu loh. Nah, ini berarti kan sama seperti merugikan haknya anak-anaknya. Anak menjadi korban, kan gitu loh. Jadi hindarilah. Makanya kita juga
dapat informasi ataupun ketika saya belajar kegiatan di Kementerian Agama itu salah satu narasumbernya adalah hakim pengadilan agama. Baik, Pak Ustadz. Bagaimana akan ada semacam isbatun nikah atau apa? Ya emang ketika mau bikin itu harus ada isbatun nikah. Dulu di bawah tangan, kemudian mau melegalkan pernikahan, itu namanya isbatun nikah. Baik, Pak Ustadz. Jadi penetapan pernikahan itu. Iya. Baik, Pak Ustadz, waktu yang menyisakan kita untuk kesempatan pagi ini, ada sesuatu yang disampaikan, singkat saja silakan Pak Ustadz. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini dapat dimengerti dan dipahami. Adapun usulan yang motivasi itu, terima kasih, insya Allah ke depan kita akan memformulasikan yang lebih menarik dan lebih menantang. Baik, sehingga masyarakat ataupun pendengar ini banyak bertanya. Terima kasih atas motivasi dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Lulusan Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang sudah bersama-sama Anda. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.